Kita mulai kemarin sampai halaman berapa? Kemarin sampai halaman 41 ya. itu ya. Empat satu. Oke, jadi kita belajarnya yang matannya aja dulu, bukan yang matanya dulu. Memang memang yang ininya ini yang akan diujiankannya. Oke, setelah ini kita masuk ke buka halaman yang ada dua ya. Halaman ke berapa ya? Sebentar. Yang dilalah. Halaman ke 55. 55. Ke Ah, 55. Ustaz, dapat Sudah. ada Udah. Ustaz. Kita baca-baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrat Nabi Mustafa Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti sumaila rusulan. Syekh Sa'duddin Tabtazani wa lisan Abdul Wali Susan. Susan. Iya, iya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih pilih wali walidayah. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang eh, tentang apa? Tentang ilmu ya. Tentang ilmu itu harus ingat definisi ya apa pembahagian ilmu, kemudian nanti definisi masing-masing daripada keduanya. Terus ingat kalau misalkan penjelasan kurang ini nanti antum lihat di video itu. Iya. Sekarang kita akan menjelaskan dilalah. Jelaskan bab tentang pasal tentang dilalah. Dilalah itu pembacaannya boleh tiga. Boleh dalalah, boleh dilalah, boleh dulalah. Boleh dilalah, dalalah, atau dulalah. Tapi yang masyhur itu dilalah atau dalalah. Dilalah atau dalalah. Apa dilalah secara bahasa? Kalau secara bahasa Arabila itu adalah bisa juga sebentar ini apa ini kok ini? Oh, pantesan. Secara bahasa dilalah itu soal hidayah, hidayah, petunjuk ya, petunjuk secara bahasa. Dilalah itu adalah petunjuk. Atau dalam bahasa inteleknya, dilalah itu adalah indikasi. 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 Jadi dilalah itu adalah petunjuk atau indikasi. Indikatif. Apa eh, pentingnya memahami bab dilalah, bab indikasi atau petunjuk? Karena ilmu mantik ini adalah ilmu yang membahas tentang cara mengetahui sebuah makna. Cara mengetahui apa? Sebuah makna. Nah, mengetahui sebuah makna itu macam-macam pengantarnya, wasilahnya. Macam-macam apa? Pengantar dan wasilahnya. Dilalah itu rukunnya ada dua, ada dal, ada madlul. Dal yang menunjukkan atau petunjuk ya. Madlul yang ditunjukkan.
yang ditunjukkan. Dal yang menunjukkan madul yang ditunjukkan. Oke. Dal yang menunjukkan madul yang ditunjukkan. Dilalah itu rukunnya ada dal, ada madul, petunjuk, dan yang ditunjukkan. Oke. Apa pentingnya kita mempelajari bab dilalah atau indikasi? Karena ilmu mantik ini adalah ilmu untuk mengetahui sebuah makna. Sebagaimana ilmu nahwu itu kan ilmu untuk mengetahui ujung kalimat, irob, ya kan? Kalau ilmu mantik adalah makna. Oleh karena itu memahami sebuah makna itu ada kalanya. Memahami sebuah kalimat, memahami makna sebuah kalimat itu ada kalanya berupa verbal dengan kalimat atau dengan lafaz atau nonverbal. Karena itu dilalah itu terbagi menjadi dua, ada lafdi, ada goer lafdi, verbal dan nonverbal. Seperti contoh misalkan yang lafdi. Contoh yang lafdi. Antum, misalkan antum sama sekali belum pernah belajar ilmu nahwu. Kemudian antum ditanya, Ustadz Anugrah, Ustadz Adit, apa definisi fa'il? Ya kan? Apa definisi fa'il? Ustadz Adit, apa definisi fa'il? Antum nanyakan ke saya, Ustadz Habib, apa itu fa'il? Pelaku. Ya. Kemudian saya menjawab, wa al-ismul marfu'u, ya kan? Itu. Kemudian setelah itu, antum yang tadinya sama sekali tidak tahu, kemudian antum jadi tahu, ya kan? Berarti itu dinamakan dengan dilalah, petunjuk. Petunjuk antum memahami fa'il itu berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk. Berdasarkan petunjuk, ya kan? Berdasarkan petunjuk, berdasarkan definisi. Definisi ini berupa apa? Berupa apa kan? Wa, ya kan? Al ismu, al marfu, betul nggak? Betul. Nah, dalnya adalah yang menunjuknya adalah ini. Madlulnya yang ditunjukkannya apa? Fa'il. Salat, as-salat. Orang kafir kan tidak tahu apa itu salat. Kemudian Ustaz Anugrah menjawab aqwalun wa af'alun mubtada'atun ditakbir wa muhtada'un bi tasdid. Salat itu madlul. Madlul itu adalah kalimat yang ditunjukkan. Petunjuknya apa? Aqwal. Nah, sehingga orang kafir memahami sholat itu berdasarkan petunjuk ini. Oh, ternyata sholat itu seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan dilalah lafdiyah. Indikasi berupa lapad. Ini kan. Indikasi berupa lapad. Nah, semua lapad itu mempunyai apa? Mempunyai makna. Dan makna itu kalau pelantarannya berupa lapad itu dinamakan dengan dilalah lafdiyah. Paham kan? Semua lapat, semua bentuk apapun itu mempunyai makna. Contoh, Ustaz Anugrah dan Ustaz Adit pergi ke Laut Palabuhan Ratu. Itu belum pergi pantai belum ya? Nah, belum Ustaz. Nanti kalau cuti nanti pergi tapi jangan mandi di ini di laut jangan ya sebab di sana lautnya Deras. ombaknya membahayakan. Antum pergi ke pantai nanti antum menemukan traffic light lampu merah. Antum kalau menemukan lampu merah akan apa? Berhenti ya. Berhenti. Oke. Berarti lampu merah Dilalah. Oke, eh, itu adalah dilalah. Berhenti. Nah, kenapa antum berhenti? Apakah ada huruf atau ada kalimat, ada lafaz berhenti? Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya kan? Tapi itu kenapa berhenti antum? Karena waduh itu apa? Karena polisi lalu lintas, ya kan? Memberikan isyarat kalau lampu merah itu berhenti, kalau lampu hijau itu
eh, Jalan. jalan ya kan. Nah, berarti pahamnya antum terhadap lampu merah dengan makna berhenti itu lafdi atau goir lafdi? Ghairul lafzi. Goir lafdi. Paham nggak? Berarti makna lampu merah itu adalah berhenti. Tahu dari mana? Dari berupa lapat? Tidak. Itu taunya berupa selain lapat. Bisa gak membedakan indikasi berupa lapat dan goir lapat? Paham nggak? Naam, Ustaz. Oke, Insyaallah. saya berikan lagi contoh lagi yang berupa selain lapat, yang berupa selain lapat. Antum pergi jalan tiba-tiba di atas rumah itu ada asap. Asap itu adalah sebuah benda yang memberikan mana apa? Kebakaran. Kebakaran. Ya kan? Pahamnya antum bahwa ketika melihat asap itu menunjukkan kebakaran, ya kan? Menunjukkan kebakaran. Itu apakah ada lapat bersertaan dengan asap, di bawah ada api, di bawah kebakaran, atau goir labdi? Ghairul lafzi. Goir labdi. Makanya tidak makan yang dilala goir Ghairul labdi lafzi. ya. Dilala goir labdi Ghairul ya. lafzi. Apa? Ghairul lafzi. Ya, ya, goir labdi ya. Nah, itu perbedaan antara dilalah labdiyah dan dilalah goir labdiyah. Kemudian yang labdi, siapa dam dulu, dan goir labdi, labdi dan goir labdi itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi Tiga. tiga. Satu, pengantarnya atau wasilahnya ada tiga. Satu, akliyah. Akliyah itu akal, rasional. Yang kedua, adiyah. Adiyah itu eh, bukan adiyah, biasaan. Yang ketiga, Iya. wadiyah, wado. Baik labdi atau goir labdi itu pengantarnya atau wasilahnya itu ada tiga. Satu berupa akal atau rasional. Yang kedua, adiyah, Iya. adat, kebiasaan. Yang ketiga apa? Wadiyah. Wadiyah itu adalah kesepakatan. Kesepakatan. Nah, baik, berarti totalnya ada 6. Kenapa jadi ada 6? Berarti ada dilalah labdiyah akliyah satu. Yang kedua dilalah labdiyah adiyah, ya kan? Yang ketiga dilalah lafdiyah wadiyah. Raya. Yang keempatnya apa? Dilalah goir lafdiyah akliyah. Yang keempatnya dilalah goir lafdiyah akliyah, ya kan? Yang kelima dilalah goir lafdiyah adiyah. Yang keenam dilalah goir lafdiyah wadiyah. Iya. Paham nggak membaginya seperti itu? Paham kan Ustaz tadi, Ustaz ini? Paham, Ustaz? Nah, kan dilalah itu ada dua. Begini, Dua. dilalah rukunnya ada dua, ada dal, ada madlul. Kemudian dilalah dari sisi maknanya dan pengantarnya itu terbagi menjadi dua. Ada dilalah labdiah, ada dilalah goir labdiah. Lafziyah. Yang labdiah ini wasilah memahaminya itu ada tiga. Labdiah dan goir labdiah itu ada akliyah, ada adiyah, ada wadiyah. Sehingga totalnya ada 6. Yang labdiah, akliyah, labdiah, adiyah, labdiah, wadiyah, ya kan?
Gue lapdi juga sama, ada akli, ada adi, ada wadi. Jadi 6 ya. Oke. Oke, kita berikan contoh satu-satu. Berarti yang pertama, yang pertama, yang pertama saya dari gue lapdi dulu. Gue lapdi ya. Dilalah Ambil kuliah. goir lapdia apa? Aklia. Kuliah. Contohnya apa? Contoh tadi asap, maknanya ketika antum melihat asap di atas, itu maknanya memberikan apa? Kebakaran. Kebakaran. Di bawah ada api, ya kan? Di bawah Api. ada api, ada api. Tahu dari mana? Hanya sebatas antum melihat asap. Kok kenapa antum mengatakan di bawah ada api? Karena ada dilalah. Jawabannya karena nggak jawabannya karena akal. Oh. Akal mengatakan tidak mungkin ada akibat tanpa sebab, ya kan? Oh. Hukum Am. kausalitas, ya kan? Tidak mungkin ada akibat tapi tidak ada sebab, paham nggak? Tidak Am. mungkin ada antum tapi tidak ada yang melahirkan antum, ya kan? Itu dipahaminya dari mana? Apakah dia dari asap itu misalkan di bawah ada api, ada tulisan, kan nggak ada, tapi Ada akal, tapi akal, akal. paham ya? Akal mengantarkan kita untuk memberikan arti bahwa di bawah itu ada api. Yang kedua, dilalah goirlap dia. Yang kedua, dilalah goirlap dia adia. Adia. Contoh misalkan teman antum disuruh untuk ceramah di depan orang, ya. Kemudian tiba-tiba, ya, tiba-tiba mukanya merah, muka merah, muka merah. Antum sebagai eh, audiens, sebagai orang yang Dengar. melihat dan mendengar, ya kan, melihat teman antum di atas pentas, di atas panggung mukanya merah, antum bisa mengartikan apa? Gugup. Gugup atau malu, ya kan? Hmm. Tahu dari mana? Apa yang mengantarkan jawaban antum bahwa orang itu gugup? Tahu dari kebiasaan. Kebiasaan, ya kan? Maksudnya. Tahu nggak? Kebiasaan. Kebiasaan mengatakan bahwa orang yang mukanya merah itu adalah menunjukkan Gugup. malu. Tahu nggak? Nah, Jadi antum memahami itu malu hanya gara-gara muka merah. Itu bukan menurut akal, tidak masuk akal. Malu kok merah, ya kan? Tapi hmm. ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Kebiasaan. Yang ketiga, dilalah goerlap dia apa? Wada'iyah. Adanya wadiyah. Seperti tadi contohnya, lampu merah. Ketika antum lihat lampu merah, antum memahami apa? Berhenti. Berhenti. Tahu dari mana? Tahu dari wada'iyah tadi apa? Lupa, Zat. Wadiyah ini adalah kesepakatan apa namanya pemerintah lalu lintas, ya kan? Itu kan berdasarkan kesepakatan mereka, ya kan? Kesepakatan. Yang mengantarnya bukan rasional, bukan akal, kalau tidak masuk akal merah kok apa namanya berhenti, ya kan? Hukum adat juga tidak mengatakan seperti itu, tapi wadiyah itu apa? Kesepakatan pemerintah atau polisi lalu lintas.
Nah, itu tiga dilalah goer lafdia akliyah satu, yang kedua dilalah goer lafdia adi, yang ketiga dilalah goer lafdia adi. Yang Oh, keempat, yang keempat dilalah, sekarang apa? Dilalah lafdia akliyah. Ini lapad ya, perhatikan. Kalau tadi goer lafdi, antum mengetahui padahal tidak ada lafadnya. Ini ada lafadnya. Akliyah, pengantar pemahamannya itu ditunjukkan oleh akal. Seperti contoh, contoh tiba-tiba malam-malam ada ini, ada apa? Suara ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Akal antum akan mengatakan apa? Ketika di luar ada orang. di luar ada orang, ya kan? Ah, Siapa yang mengantarkan itu lafad? Ada karena ada indikasi lafad. Tok tok tok. Kemudian dari mana antum mengerti itu ada orang? Akal. Akal mengatakan ketika ada suara pasti ada yang mengeluarkan suara itu, ya kan? Itu akal. Jadi contohnya apa? Contohnya suara suara yang tidak diketahui, suara yang tidak diketahui, ya kan? Itu menunjukkan ketukan enggak ya, ketukan pintu di malam hari. Pintu. Yang kedua, suara ketukan pintu, suara. Yang kedua, dilalah lafdiyah adiyah. Petunjuk berupa lafaz yang dipahami oleh kebiasaan. Tiba-tiba Anugrah sambil memegang pipi mengatakan aduh, aduh. Maka Radit, Radit antum mengartikan Anugrah sedang apa? yang sakit, Hah? Tengah kesakitan, sakit apa? kesakitan, Kesakitan apa? Sakit perut atau sakit ini? Gigi. sakit, 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 sakit apa tadi? Kalau tadi tangan dia sambil memegang pipi. Memegang pipi. Oh, sakit gigi. Nah, aduh, aduh, ha. Padahal anugerah itu dia tidak mengatakan saya sakit gigi. Ketika anugerah datang, antum, Radit, aduh, aduh. Kemudian Radit mengatakan, antum sakit gigi ya kan? Nah, antum, Radit mengetahui sakit gigi, padahal tidak diberitahu, ya kan? Nah, itu Iya. lalu indikasi dilalah. Apa yang mengantarkan pemahaman ini? Hadi, kebiasaan. Kebiasaan orang yang memegang pipi sambil mengatakan aduh-aduh, itu adalah Sakit gigi. tidak mungkin punya hutang, ya kan? Tidak lagi ceritanya nggak punya hutang. Nah, belum. Sakit. Pemegang kepala. Ya. Kenapa dinamakan dilala labdia adia? Dinamakan dilala karena eh, karena ada petunjuk. Karena ada petunjuk, ya kan? Kenapa Nah, labdia? Karena ada suara. Aduh, aduh. Kenapa adia? Yang mengantarkan pemahaman itu berupa adat, kebiasaan. Yang keenam dilala apa? Lafdia anak kuliah. Wada'iyah. ya. Nah, kalau ini sorry, ini empat, ini lima, ini enam ya. Oh, ini contoh misalkan al-insan diartikan hayawan. Nanti. Nah, kalau di lalap wadiyah ini yang dibahas di dalam kitab-kitab manti. Karena ini yang paling mudah dibahas. Ya kan? Karena setiap lapan itu bisa dipastikan. Beda dengan tadi.
suara, ya kan? Itu kan tidak bisa diikan. Kalau lapat, kalau wadiyah itu bisa dipastikan. Oleh karena itu, dilalah labdia wadiyah ini adalah seperti definisi. Memahami kalimat insan ini dengan wadoknya. Wadok itu apa tadi saya katakan? Perlu Kesepakatan, kan? kesepakatan. Ya, kesepakatan ahli bahasa. Maka kalimat insan diartikan hayawanati, memahami insan sebagai madul, dalnya hayawanatik, itu dinamakan dengan dilalah labdiah wadiyah. Ya, Sholat as-sholatu, akwalun wa afwalun. Itu dengan dilalah labdiah wadiyah. Kenapa dia makan dilalah labdiah wadiyah? Dilalah karena memberikan petunjuk pahamnya antum terhadap makna sholat. Dengan apa? Berupa lapad, akwalun wa af'alun. malam. Ada yang kadang wadiyah, karena sepakat ulama ahli fikih mendefinisikan sholat seperti itu. Paham ya? Nah, Malam. yang akan dibahas di dalam ilmu mantik apapun itu, dari yang kecil sampai yang besar, itu ada dilalah labdiah apa? Wadiyah. Iya. Dilalah labdiah wadiyah. Nah, di dalam dilalah labdiah wadiyah itu terbagi menjadi tiga. Yang ini terbagi menjadi tiga ya. Yang menjadi tiga. Satu mutobako, yang kedua tadomunia, tadomunia, yang ketiga iltijamia. Oke, mutobako itu adalah mendefinisikan suatu lapad dengan keseluruhan komponennya, dengan seluruh komponennya, atau dengan seluruh definisi yang full, dengan seluruh komponennya. Seperti definisi insan dengan apa? Hayawan. Nah, Notek. definisi fa'il, apa fa'il? Fa'il marfu. Al-marfu'u, terus Isim marfu. al-madhkuru qoblahu Qablahu fi'il. fi'lu. Ya kan? Nah, atau misalkan atau apa itu bakso? Bakso adalah makanan yang terbuat daripada daging dicampur bawang, dicampur telur, dicampur semua komponen disebutkan, maka itu dinamakan dengan dilalah apa? Mutabaqah. Mutobako. Yaitu mendefinisikan suatu lapad dengan keseluruhan komponennya. Paham ya? Nah, ada lagi dilalah lafdiyah wadiyah tadomunia. Kalau tadomunia ini dengan sebagiannya. Insan, apa definisi insan? Insan huwa hayawan. Insan huwa hayawan. Fa'il, apa itu fa'il? Huwa al-ismu. Bakso, apa itu bakso? Bakso adalah makanan. Jadi tidak dengan semua komposisi atau komponennya, maka itu dinamakan. Tapi hanya dengan sebagiannya, maka itu dinamakan dengan dilalah apa? Tadomunia. Tadomuni. Paham nggak perbedaannya? Jadi mutobako dengan keseluruhan juznya, tapi kalau tadomunia dengan sebahagiannya. Sebagian itu sebag Contoh misalkan gini, contoh. Saya tanya ke Ustaz Anugrah. Ustaz Anugrah, antum tahu gak rumah itu apa? Kemudian antum tidak tahu apa itu rumah misalkan ya. Jelaskan Ustaz Radit. Ustaz Radit jelaskan. Dengarkan Anugrah. Rumah itu adalah bangunan yang tercipta daripada pasir, daripada semen, daripada kayu, daripada semua komponen tidak tertinggal. Komponen-komponen yang apa namanya menjadikan sebuah rumah disebutkan. Nah, itu dinamakan dengan apa? Dilalah apa? mutabaqah. Tobako.
tiba-tiba misalkan, tapi kan kata Ustaz Jabar, rumah itu adalah pasir dan semen. Nah, itu juga benar. Tapi itu Jabar menjawab dengan definisi apa? Tadammuniyah. Tadomuniah, paham nggak? Oh, faham Ustaz, insyaallah. Nah, di dalam Alfiyah, lihat bab kalam. Kalau dalam jurumiyah apa definisi kalam? Kalau kalamu walafzu Wa murakkab al-lafdu, ya kan? Al-murakabu, ya kan? Al-mufidu, bilwadi. Berarti ada empat komponen ya. Satu lafad, dua apa? Murakab, murakkab mufid, fid wadoh. wad'i. Tadi ya kan? Coba kalau kita baca di Alfiyah, dia ada apa? Kalamuna labdun, mufidun. Itu saja. Alfiyah hanya mengatakan dua, sedangkan dalam jurumiyah apa? Empat, Empat. ya kan? Nah, maka kita menyimpulkannya kedua-duanya benar. Tapi yang pertama jurumiyah itu mendefinisikan dengan mutobako, ya kan? Tapi kalau dalam Alfiyah mendefinisikan dengan kalimat apa? Tadum, Tadammun. paham ya? Paham Ustaz? Paham ya? Oke. Tadammun. Yang ketiga ada iltijamiyah. Kalau iltijamiyah ini yaitu mendefinisikan sesuatu bukan dengan seluruh komponennya dan bukan dengan sebahagian komponennya, tapi dengan kelazimannya. Apa itu lazim? Lazim itu adamul intikal. Lazim itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika disebutkan lapat itu, maka otak antum akan otomatis menjawabnya. Ketika saya katakan bakso, apa yang ada di pikiran antum? Bulat. Bulat. Ya kan? Itu enggak? Nah, Ustaz. Saya tanya, apakah bulat itu definisi bakso? Bukan. Bukan. Atau bahagian definisi bakso, bulat itu? Bukan Bukan juga. juga. Ya kan? Tapi kalimat bulat ini adalah lazim ketika dikatakan bakso itu. Saya katakan lagi, sambal. Apa yang ada di pikiran antum? Pedas. Pedas. Merah. Ya kan? Pedas atau merah. Itu lazimnya. Apakah definisi sambal itu pedas? Bukan. Ya kan? Apakah pedas itu bagian daripada komposisi Bukan. sambal? Bukan juga. Sambal itu kalau definisi mutabakomanya bagaimana? Sambal itu makanan yang terbuat ya kan daripada Nah, cabai, daripada bawang, daripada garam, ya kan? ya. Itu definisi sebetulnya. Tapi kalau mengatakan sambal itu adalah pedas, maka itu adalah kelazimannya. Kelaziman itu apa? Tanpa dipikir kadang orang langsung otomatis menjawab itu. Bisa ya bedakan? Jadi ada dilalah, labdiyah, wadiyah, mutobako. Ada tadamunya, ada iltizam. Iltizamnya. Coba kita baca nas kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum. Amin. Dilalatul labdi, maksudnya dilalatul labdi di sini adalah dilalah labdiyah wadiyah ya. Alat tamami ma wudi alahu, atas seluruh apa yang diwadokkannya, dilalah labdiyah wadiyah ya. Mutobakotun, maka itu dinamakan dilalah Mutab. mutobako. Dilalah mutobako itu adalah dilalah lapad seluruh komponen-komponennya kan. Tidak akan dilalah apa? Mutobako. Wa ala juzihi, maksudnya wa dilalah tulabdi ala juzihi. Tadomunun itu dinamakan dengan dilalah tadomun. Tadomun itu adalah memberikan definisi sebahagian ya. Nah, wa alal khoriji iltijamun, dan dilalatul abdi alal khorij.
indikasi lapat, tapi bukan dengan apa namanya, bukan dengan mau di Tomokoh. akunya, bukan dengan juznya, tapi dengan kharij. Kharij itu sesuatu yang luar, bukan bahagiannya. Courage. Ah, ah. Seperti pedas. Pedas itu kan bukan bagian daripada sambal, tapi itu sifatnya ya kan. Bulat itu Nah, bukan komposisi daripada bakso, tapi itu sifatnya ya kan. Al-kharij itu. Maka itu dia akan dengan dilala iltijamiyah. berarti al-Kharij ini Set bukan keluar Set. Ya, al-kharij itu bahagian luar. Jadi bukan zatna, tapi sifatnya. Nah, Nah, walabuda minal lujumi aklan au urban. Aklan au urban. Kemudian wajib daripada lujum-lujum itu ada infikak ya, tidak bisa dipisah itu. Baik berupa aklan atau urban. Di lazim ini bisa lazim akli yang rasional, bisa urban yang berupa adang. Contoh misalkan urban itu kebiasaan. Kalau misalkan saya katakan bakso, kemudian antum mengartikan bakso itu apa? Tadi bakso bulat ya, suatu makan bulat bulatnya kan? Ya kan? Ya, lazimnya bakso itu apa? bulat. Bulat. Bulat itu sifat bulat yang menempel pada bakso itu secara akal atau kebiasaan. Cara secara apa itu? Secara iltizam Set. Iya, lah, iya, secara itu. Ya, maksudnya tidak bisa dipisahkan kan bakso dengan bulat ya kan? Tapi Nah, ya itu, maksud saya yang saya tanyakan itu, bulat itu adalah dapat dipahami secara akal atau secara memang kebiasaan bakso. secara akal Set. Kalau secara akal berarti kalau misalkan ada bakso segi empat tidak sah. Secara kebiasaan Kebiasaan, Set. antum datang ke Cianjur, antum tahu Cianjur gak? Masih jauh. Tahu saya. Itu banyak bakso itu segi empat. Ada bakso kotak, ada bakso tahu juga itu nggak bulat itu. Ah, Paham ah, nggak? Jadi bulatnya yang ada di bakso itu berupa apa? Kebiasaan, ya kan? ada. Kebiasaan. Kebiasaan. Kemudian kalau aklan, kalau saya katakan angka ganjil yang antum pahami apa? Angka ganjil 3, 5. Ya, ya oke. 3 dan 5 ini lazim, ya kan, lujum terhadap angka ganjil. Itu secara akal atau secara kebiasaan? Secara kebiasaan Set. Secara apa? Kebiasaan berarti apakah 3 itu ada selain ganjil? Ada Apa? 7. Ya, maksudnya nggak, maksud angka 7, angka 3 ada nggak selain ganjil? Kan lawan itu ganjil dan genap. Paham nggak yang selain saya maksud? selain ganjil. Hah? Iya, Maksudnya Set, maksudnya nge-lag nih, Set. oke, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Angka 3 ini kan adalah, oke, ketika saya mengatakan, sebentar ya. Ketika saya mengatakan, sebutkan angka ganjil. 3. 3, oke. 3, 7, 5 ya kan? Nah, Set. Ya, oke. Kita ambil satu dulu, angka 7. Jadi angka 7 itu adalah lazim terhadap ganjil ya kan? Hmm. Hmm. Lazim terhadap ganjil. 7 ini selain ganjil ada tidak? Saya tidak mengatakan ganjil itu selain 7. Bukan, tapi 7 ini selain ganjil ada tidak? 7 selain ganjil. Nah, Ada 70. oh berarti nanti tidak paham. Ya kan, begini gini. Angka itu kan hanya ada 2 ya kan? Ganjil dan apa? Dan genap, ya kan? Betul gak?
Enggak, Ang Ustaz. Nah, angka itu keseluruhan angka itu kan ada dua, ada ganjil dan genap, paham nggak? enggak, Ustaz. Ketika disebutkan angka ganjil, maka yang akan terbesit dalam pikiran Anda itu angka 7, angka 3, angka 5, ya kan? Angka 11 dan sebagainya, ya kan? Yang tidak Oke. dibagi. Nah, 7 atau 3 atau 5 ini bisa gak selain ganjil? Maksudnya 7 ini jadi genap, bisa gak? Oh, enggak bisa, Ustaz. Nggak bisa, berarti antum menghukumi 7 itu ganjil itu secara urap atau secara akal. Secara akal, Ustaz. Ya, karena nggak ada lagi, ya kan? Enggak ada Karena lagi. nggak ada lagi itu maksud saya. Bukan Oh, bukan maksud sebutkan angka-angka ganjil tuh, itu mah gampang. Saya bertanya ke antum itu angka 7 selain ganjil ada tidak? Bukan angka ganjil selain 7 ada tidak? Paham nggak enggak. Oh, pertanyaan saya? Ustaz. paham, paham. Pelan-pelan yang ditanyakan oleh saya, angka 7 ini Lain ganjil. selain statusnya ganjil ada tidak? Enggak ada, Ustaz. Nah, nggak ada kan? Karena status angka itu kalau gak ganjil itu genap, dan genap itu tidak sah dikatakan Ganjil. tujuh tujuh, ya kan? Beda lagi pertanyaan saya begini, beda lagi ya, gak ganjil itu selain 7 ada tidak? Ganjil selain 7 ada. Nah, kalau itu boleh bolehnya ada 3, 5, ya kan? Oh, enggak. Nah, kalau tidak ada lagi itu maknanya berarti akal, secara akal. Paham ya? Bang, bang. Kan ya? Kemudian watala jumuhuma Iya di al lebak. mutobako. Watala jumuhuma al mutobako. Dilalah, dilalah apa? Dilalah Gimana? iltijamiyah. Huma ini kembali kepada iltijamiyah dan tadamun. Dia tidak dipisahkan terhadap mutobako. Tidak bisa dipisahkan terhadap mutobako. Artinya dilalah tadamun dan dilalah iltijamiyah itu lajim mempunyai dilalah mutobako. Lajim apa? Mutobako. Walau takdiron, walaupun berdasarkan sebuah asumsi. Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Maka tidak sebaliknya itu dilalah mutobako itu tidak melajimkan harus ada dilalah iltizamiyah dan dilalah tadomuniyah. Seperti Tuhan. Zat Tuhan itu tidak ada tadomunnya karena Tuhan itu satu. Enggak. Allah itu dat yang tidak bisa dijadikan bagian-bagiannya, ya kan? Kalau bakso ada bagiannya, makanan yang terbuat. Kalau Tuhan nggak ada kan? Berarti Allah itu iltizamiyah saja. Nggak mutobako. Tuhan itu mutobako zat, ya kan? Tapi tidak melajimkan, tidak meniscayakan mempunyai bagian, tidak Bukan meniscayakan mempunyai bagian. bu berarti bukan iltizamiyah saja. Nah, Belajar. keberadaan Kalau Tuhan itu lazim keberadaannya. Kalau Tuhannya, paham nggak? Saya berbicara zat Tuhan tidak bisa dibagi. Karena yang bisa dibagi itu adalah dat yang mempunyai bagian, yaitu dat yang hadis. Bakso itu kan dat, ya kan? Bakso itu dat. Ada nggak bagian-bagian bakso? ada Apa? itu daging, sayur, mie. Nah, daging, sayur, dan mie. Bukan daging, kemudian apa namanya, sayur mie itu sudah keluar dari bakso, itu campuran bakso itu. Itu apa namanya? Apa Royco, Ah, Padaku. ya itu. Oke, sudah lewat ini, sudah setengah jam.
kita selesai dulu. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak lapar kalau nggak salah. Istirahat dulu 5 atau 10 menit. Nanti yang Syariah Islamiyah boleh masuk ya. Oke, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunkan yang dua ya kalau tidur. Kalau nggak tidur siap-siap 10 menit. Aman aja, Ustaz. Nanti siramnya. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz.